Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Dewan Guru semuanya dari SD Islam Sabilil Huda yang kami hormati, dan juga kepala sekolah dari SD Islam Sabilil Huda yang kami hormati juga. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana materi ini yang saya dapatkan di Guru Penggerak, sehingga saya diharuskan untuk menularkan apa yang sudah saya dapat kepada guru-guru yang lain. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau, Ibu Dini Nurlaili, kami persilahkan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Hari ini alhamdulillah Pak Farhan sebagai CGP akan menyampaikan diseminasi dengan judul budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapat dari Pak Farhan bermanfaat bagi kita semua, dan juga Pak Farhan lebih semangat lagi, dan semoga kita besok juga ikut sebagai CGP. Amin. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bertugas dan juga selamat melaksanakan tugas Pak Farhan. Ya, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dini Nurlaili atas sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu, kita coba masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Farhan Abadi, sudah sangat kenal ya, setiap hari ketemu juga. Saya merupakan calon guru penggerak, berarti bahasanya masih calon karena belum lulus. Nanti kalau sudah lulus jadi guru penggerak, amin ya Allah. Calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Kediri ini. Namun sebelumnya coba Bapak Ibu mungkin boleh berdiri Bapak Ibu boleh ya. Oke, Bapak Ibu silakan boleh berdiri. Sekarang coba samping kanan sama kiri bibir ditarik ya. Silakan senyum secara 30 detik ya. Bukan ketawa gede. Sekarang lihat ekspresi temennya coba. Gimana senyumnya? Ini cuma buat refresh aja, berarti biar tidak tegang begitu. Tambah satu lagi biar tidak tegang. Ini saya ada satu gerakan, mungkin bisa dicontoh ya. Oke. Semuanya boleh gerak ya. Diputar-putar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Goyang. Bu Nawa,
Juara 2 kan apa lo ya, pinter goyang. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar. Lah bahu, tangan diputar-putar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Digoyang-goyang. Buyun gak goyang? Tandok. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali, makasih. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai hari ini, kita coba bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum memulai desiminasi hari ini. Coba selama 1 jam beberapa waktu ke depan kita coba buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama mungkin saya pancing terlebih dahulu nggih, menghargai siapapun. Berarti nanti yang menyampaikan atau namanya mungkin bisa didengarkan terlebih dahulu. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu semuanya. Boleh sambil makan minum ya? Setuju boleh ya? Boleh? Gak apa-apa, santai saja kelasnya, gak apa ya. Sambil makan minum boleh. Makan minum boleh, santai saja nggih, gak apa-apa. Anggap aja ada. Terus ada lagi kesepakatan kelas yang bisa kita apa? Tidak boleh rame. Oke, berarti menjaga ketenangan ya, boleh. Menjaga kondusivitas apa? Kondusif, menjaga kondusif. Kondusif. Apalagi? Berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Ada lagi atau cukup? Ini enggak, ini jadi guru, dari sesama guru saya ya teman sebaya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nanti yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, sambil makanan minum juga boleh, menjaga kondisi, berbicara yang baik. Nanti kalau mau izin keluar juga boleh nggih? Berarti izin keluar diperbolehkan. Oke. Baik. Bapak Ibu, kalau saya tanya tentang budaya positif, mungkin yang ada di dalam angan-angan Bapak Ibu apa nih? Kebiasaan yang baik. Apalagi? Ada lagi? Mungkin sambil dicatat boleh ya? Oke. Kebiasaan baik ada lagi? Apa yang ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa namanya dari dalam angan-angan jenengan niku apa? Satu kata saja nggak apa-apa, berarti tidak harus banyak kata. Boleh. Budaya positif. Satu kata saja. Apapun itu yang jenengan pikirkan ketika mendengarkan kata budaya positif. Apa yang coba dari Bu Nawa? Sudah? Oh, tak kira sebelum. Tak kira sudah, kira belum. Satu kata saja, boleh? Coba, boleh.
Satu kata boleh, dua kata boleh, satu kalimat juga boleh. Yang pertama adalah kreatif. Oke. Ada lagi? Sudah. Kemudian beretika yang baik. Beretika yang baik, kemudian saling menghormati, menghargai perbedaan dan kebiasaan sekitar. Ini budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke. Kebiasaan yang patut untuk ditiru. Kalau kebiasaan jelek berarti nggak patut ditiru ya. Oke. 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 Budaya positif adalah budaya yang menyenangkan. Bebas saja Pak. Santun boleh. Oke. Budaya santun, budaya menyenangkan. Oke. Mampu diterima, berarti budaya positif adalah budaya yang bisa mampu diterima oleh semua orang begitu ya. Sehingga itu menjadi budaya. Kita coba gali satu persatu budaya dari budaya positif itu. Ternyata seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Untuk membuat budaya positif ini adalah salah satu cara 6 untuk membudayakan atau membuat budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sudah jelas ya tulisannya ya? Jelas ya. Saya tadi nggak bawa proyektor, kayaknya ini udah cukup gitu. Nah, kalau tadi budaya positif, kalau sekarang disiplin positif. Apa yang jenengan tangkap dari kata disiplin positif? Tertib. Ada lagi? Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Konsisten, berarti terus secara berulang terus menerus. Kalau di tengah jalan berarti bukan disiplin positif, maka jenengnya. Ada lagi? Ya, kita coba lihat. Nah, budaya positif ini, disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Biasanya orang disiplin itu karena apa? Kebiasaan. Terus? Tuntutan. Nah, hari ini kita coba menggali kebiasaan disiplin positif ini dari internal bukan dari eksternal. Berarti bisa tumbuh dari dalam siswa, bukan karena ada embel-embel tertentu sehingga dia mau disiplin. Lah, bagaimana cara menumbuhkan disiplin siswa? Ya salah satunya itu dari diri dalam siswa tersebut sendiri, harus sadar terlebih dahulu. Kalau ada peraturan berarti kan dia bergerak disiplin karena ada peraturan. Kalau nggak ada peraturannya mungkin dia juga nggak melakukan itu. Nah, maka yang harus digali dari sini adalah disiplin atau karakter intrinsik terlebih dahulu dari dalam siswa. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala sesuatu. Berarti emang segala sesuatu kalau nggak diawali dari diri sendiri ya emang susah. Berarti kita coba menyadarkan anak akan kewajibannya. Misal sekolah itu buat apa sih? Sekolah buat mencari ilmu dan sebagainya. Kalau dia paham sekolah itu bukan disuruh orang lain atau mungkin kewajiban yang harus ditaati karena peraturan dan sebagainya, dia akan mau belajar dan dia juga akan mau berusaha untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik daripada
dikongkon sama orang lain. Kalau disuruh sama orang lain itu kan dari orang lain, mungkin karena dituntut orang tua dan sebagainya, itu kan dari luar. Kalau ini disiplin positif itu harus dari dalam diri siswa itu sendiri, sehingga impact-nya lebih bagus. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, ya, berdasarkan internalnya, bukan akibat paksaan. Mungkin pakai kaos kaki, harus dipaksa, kamu harus pakai kaos kaki, kalau nggak pakai kaos kaki saya gini dan sebagainya. Nah, itu mungkin dia nggak mau pakai kaos kaki karena dipaksa. Kalau dalam diri dia sudah, oh karena ini kewajibanku dan sebagainya, dia akan laksanakan. Bukan juga karena pujian, aku tak pakai kaos kaki sing warna pink, aku ben di lem guru kai dan sebagainya. Atau mungkin hukuman, kalau sampean tidak pakai kaos kaki akan saya hukum istighfar atau mencuci membersihkan toilet. Nah, itu juga tidak. Atau mungkin kita coba ke ranah kita, berangkat pagi itu berdasarkan paksaan atau mergo pengen dipuji atau karena ada hukuman. Nah, itu akan menjadi baik dan menjadi positif ketika itu ada dalam diri internal diri kita masing-masing atau dalam diri siswa masing-masing. Nah, kalau saya tanya karakter, coba saya kasih lagi ya, karakter atau sifat yang ingin jenengan harapkan dari siswa dalam mempelajari itu apa? Mungkin nanti bisa ditulis di sini sifatnya saja yang pengen ada dalam diri siswa. Apa kira-kira? Karakter sifat yang pengen jenengan ada, yang pengen jenengan murid jenengan itu ada. Gimana sih katanya? Karakter yang pengen ada di dalam murid. Karakter apa yang pengen jenengan harapkan di dalam murid itu apa? Oke, sudah? Coba satu kata saja nggak apa-apa. Disiplin, tanggung jawab, bertanggung jawab, berjiwa Pancasila, kreatif. Kemudian apa lagi? Kesadaran, tanggung jawab. Oke. Karakter, sifat siswa, bertanggung jawab, berjiwa Pancasila, kreatif, bertanggung jawab lagi, disiplin, tanggung jawab. Oke. Budi pekerti yang baik, mandiri. Oke. Beriman, mandiri, sopan santun, berakhlak terpuji, mandiri, dan disiplin, berani tanggap dan sebagainya. Kalau kita dalam kurikulum K13, semua ini sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong. Kemudian, kreatif. Dan yang terakhir, kritis. Kita coba yang pertama mandiri. Mandiri sudah ada ya. Apa lagi? Sopan santun. Kalau sopan santun kira-kira masuk yang mana ya? Yang beriman. Kemudian ada lagi bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti masuknya di mandiri. Karena kan masuk ke dirinya masing-masing ya, di sendiri. Berakhlak terpuji, sopan santun bersama ya. Beriman, berjiwa Pancasila, kesadaran lah. Ini semua sifat yang jenengan pinginkan sebenarnya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila di dalam elemen-elemen ini. Makanya ketika jenengan membuat perangkat di dalamnya yang pengen jenengan masukkan dalam pembelajaran kalian, jenengan itu nopo? Misal hari ini pelajaran bahasa Arab atau mungkin hari ini pelajaran IPA. Di situ jenengan
belajar kelompok tentang perubahan wujud benda. Yang pengen jenengan inginkan di dalam pembelajaran itu apa? Mungkin mandiri, gotong royong, mungkin cara berkelompok dan sebagainya. Ini bisa sebenarnya. Nah, semuanya sudah masuk di dalam sini. Nah, sekarang motivasi yang kedua, yang tadi untuk mewujudkan budaya positif adalah disiplin positif. Sekarang yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, berarti orang itu mau melakukan apapun itu pasti ada 3 alasan ini. Yang pertama, kalau dia untuk menghindari hukuman, saya pengen pakai kaos kaki karena menghindari hukuman, alasannya. Mungkin yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya belajar biar dipuji orang lain, atau saya tak belajar ben ranking 1 sehingga pengen dihargai orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka kepercayaan batin dari diri sendiri. Lah, motivasi perilaku ini dari 3 ini menjadi dasar orang untuk melakukan sesuatu. Dia punya alasan sendiri, apakah yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Dari ketiga ini, yang paling baik menurut jenengan yang mana? Poin yang mana? Ya, benar, yang dari dalam sendiri. Bukan karena orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi, dari dalam diri internal masing-masing, bukan dari eksternal, bukan dari orang lain. Yang selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif adalah keyakinan sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran ada kan namanya keyakinan kelas. Ya, biasanya dibuat ketika sebelum pembelajaran atau awal pembelajaran. Kita sepakat bahwa kesepakatan kelas hari ini ada seperti ini. Ini bukan dari saya, tapi dari usulan jenengan semua. Kita buat secara bersama-sama, sehingga anak mencoba kita ajak masuk ke dalam bersama-sama, ke dalam apa yang sudah kita kerjakan bersama, sehingga mereka merasa diajak. Mereka bukan serta-merta menurut kepada guru, tapi mereka diajak untuk berkolaborasi, sehingga guru bisa berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sudah ada Bapak Ibu di kelasnya? Kesepakatan kelas? Sudah ya? Sudah ya? Nah, ini nanti hubungannya juga sama tata tertib. Dari sekarang tata tertib ini kita rubah menjadi keyakinan bersama atau keyakinan kelas. Sehingga emang kesepakatan bersama, bukan dibuat oleh seorang guru, tapi karena memang benar-benar yang mereka yang inginkan. Nah, ini salah satu kalau membuat peraturan kelas Bapak Ibu, bukan peraturan ya, kesepakatan kelas, gunakan kata-kata positif. Berarti hindari kata-kata yang negatif. Contohnya gini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kata negatif. Kata positifnya gimana? Lahnya itu bukan kata positif. Jagalah kebersihan. Itu adalah kata yang positif. Sehingga yang mudah diingat anak-anak tidak tidak terlalu panjang. Kalau jenengan lihat COC, Clash of Champion, ada Safira, ya, itu kan ada yang mengatakan bahwa kita untuk selalu mengafirmasi positif pada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing. Jangan ada kata-kata negatif dalam diri kita. Bangun pagi, coba kita afirmasi kita mau ngapain hari ini, kita coba yang kita harapkan hari ini apa dan sebagainya. Diafirmasi positif. Sehingga budal sekolah yo rasane karena kita sudah aura positif, bukan aura aku ning kono kok petuk arek kae, aku ning kono petuk arek cilik sing ngopi jeneng kelas ruang dan sebagainya. Sama mau berangkat pun males. Karena sama sudah mengafirmasi diri sendiri dengan kalimat-kalimat negatif. Maka seharusnya dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalau Safiranya bilang, kalau ada kata tidak tersebut akan diserap oleh bumi. Pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar ya. Maka apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan, usahakan selalu positif.
Begitu juga seperti itu, kita membudayakan anak-anak itu dengan yang positif. Kata-kata positif, budaya positif, disiplin positif seperti itu. Contoh lagi, kalau di dalam perpus tidak boleh kembalikan buku di tempatnya. Kalau kita rubah menjadi kalimat positifnya apa? Jagalah kerapian juga bisa, atau rapikan kembali juga bisa. Berarti kata-kata tidak boleh, kemudian lah itu sebenarnya juga tidak baik, sehingga memang kayak menyuruh orang. Menyuruh orang. Contoh di sini adalah setiap anggota kelas kita perlu belajar senang, kemudian melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Nanti di akhir materi ini akan saya sampaikan juga bagaimana kalau salah satu dari anak atau siswa melanggar dari keyakinan kelas ini. Kelihatan nggak sih, Bu? Ini ya. Mungkin bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti harus piket pagi. Nah, itu kalimat yang bukan positif, kalimat negatif. Sehingga mereka akan berpikir, nanti nek gak piket piye ya? Sehingga ada kata negatifnya. Atau saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Contoh, tidak mengolok-olok, tidak boleh ngelokno. Itu kan kata-kata negatif. Kita coba ubah menjadi kata-kata yang positif. Coba sekarang kita praktek aja dulu ya. Jangan buat kata-kata yang negatif dan dirubah ke kata-kata yang positif. Coba ya. Nanti sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini full jenis sticky note. Ini namanya sticky note ya? Sambil makan gak apa-apa, monggo gak apa-apa. Merubah kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran atau ketika awal tahun atau mungkin pas waktu pertemuan, dan karena sudah kesepakatan bersama, mereka diajak untuk langsung berkontribusi dalam kelas tersebut. Berarti bukan hanya serta-merta memenuhi kebutuhan si guru, karena dia tidak diajak untuk berpikir bersama. Monggo. Apa? Merubah dari kata-kata negatif ke positif. Misal, kembalikan sapumu. Itu kan kalimat apa jenenge negatif. Kalau dilebah ke positif mungkin rapikan kembali. Itu kan bisa. Berarti tidak ada boleh kata tidak, lah, harus. Itu tidak boleh, karena itu termasuk kata-kata negatif. Berarti membiasakan anak-anak untuk selalu berpikir positif. Sehingga memang selalu dikenang. Kalau ada kata tidaknya, khawatirnya nanti malah berimbas ke kata tidaknya, yang mereka ingat adalah kata tidaknya, bukan keharusan kalimat positif tersebut. Sudah. Oke, yang pertama, kalimat positifnya dilarang gaduh. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah jaga ketenangan. Oke ya. Terus yang kedua, sepatunya jangan ditaruh di bawah tangga. Ini kalimat negatif Bapak Ibu. Kalau menjadi positif, sepatunya silakan diletakkan di rak sepatu dan dirapikan. Terlalu panjang mungkin ya. Mungkin bisa lebih pendek lagi. Rapikan sepatumu, itu udah cukup sebenarnya. Oke ya. Oke. Jangan membuat kegaduhan di dalam kelas. Maka kalimat positifnya adalah jaga ketenangan kelas. Oke ya, bersama yang tadi ya. Oke ya.
Sama. Ada lagi? Oke. Sapulah kelas sebelum KBM dibersihkan, itu kalimat negatif ya. Kalimat positifnya, KBM nyaman jika kelas bersih. Bagus ini. Ini siapa tadi? Ini siapa ini? Siapa ini? Siapa Budian apa Ainun? Tidak boleh, Pak Eka. Tidak boleh rame ketika guru sedang menjelaskan. Kalimat positifnya, bicara seperlunya. Benar, bicara seperlunya. Kalimat positif itu. Kalimat negatifnya, jangan usik dengan temannya. Kita jaga kerukunan. Bagus. Temanya temannya tolong dibantu. Mari bekerja sama. Bener ya? Mari bekerja sama, atau mungkin ada yang bisa saya bantu? Itu kalimat penawaran ya. Kerjakanlah sebisanya, dikerjakan dengan baik. Tidak boleh mengotori kelas, jaga kebersihan. Oke. Tidak boleh berkata tidak sopan, berbicara dengan sopan santun. Ada lagi sudah ya? Sudah ya semuanya. Tadi paham nggih Bapak Ibu nggih? Enggak apa-apa. Bapak Ibu paham nggih? Berarti merubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Sehingga dampaknya ya, karena kita mengharapkan positif ya, semoga juga jadi positif. Karena nanti ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Kalau terlalu banyak kata-kata negatif, nanti yang khawatirnya yang diserap adalah kata negatifnya. Es breaking Bapak Ibu. Apa? Iya, sama duduk aja, sama duduk siap. Mungkin cari pasangan masing-masing ya. Oh iya, cari pasangan masing-masing ya. Iya. Sambil merefresh. Nah, ini kadang Bapak Ibu, jenengan kalau kasih es breaking ke anak-anak, mungkin ada yang tidak mau, ada yang semangat dan sebagainya. Ya, tapi ini adalah salah satu kita merefresh anak didik kita untuk ben gak bosen. Kan contoh aja pas waktu senam, enek sing senang-senam ya gerakannya apa jenenge lowes, enek ya cuma ngene-ngene sing kada bendok-bendok dan sebagainya. Ya, ini memang karakter mereka, ada yang suka, ada yang tidak. Ini coba ice breaking. Sudah cari temannya masing-masing ya. Nanti kita coba tepuk tangan ini namanya sama teman namanya apa? Iya, tos. Kalau saya yang kanan nanti hitam, yang kiri nanti hijau. Kalau saya bilang hitam berarti hitamnya menghindar. Kalau saya bilang hijau, hijaunya menghindar. Iya. Salaman saja. Tos saja, Pak. Kalau tos kan cepat. Hitam lah berarti hitamnya langsung menghindar. Kalau saya bilang hijau berarti hijaunya menghindar. Kok dibalik aja ya, gitu aja. Paham ya? Paham ya? Yang sebelah kanan hitam, yang sebelah kiri hijau. Kalau saya bilang hitam berarti hitamnya menghindar biar gak kena tos. Kemudian kalau saya bilang hijau berarti hijaunya menghindar biar kena tos. Coba dulu ya. Ya yang ini. Yang ini aja, satu tangan aja. Yang timur hitam. Yang sebelah sini lah. Ini kan hitam, Pak Eka. Pak Kosim hijau, Bu Ainun hijau, ini hijau. Oke ya, siap ya, coba dulu ya. 3 hijau, 3, 2, langsung siap posisi. Oke, 3. Tos. Langsung ke satu mawon Pak, jangan lah. Coba ya, saya bilang hitam. Menghindar. Berarti menghindar. Itu yang menghindar. Yang menghindar. Oke, sekarang lagi. Ijo. Lah kena berarti kurang konsentrasi. Aja sampai kena. Oke. Apa? Tosnya gini aja. Tosnya warna apa? Hitam sama hijau. Oh, tasnya. Nah, selain warna itu. Oh iya. Oke ya. Hijau. Oke. Kuning. Kuning, Pak. Kuning.
Kuning selain warna itu tos berarti Pak? Oh ya, selain warna itu tos. Oke. Hitam. Oke. Putih. Merah. Kuning. Hijau. Oke. Terima kasih buat kita semua. Duduk. Lah, salah satu kita perlu ice breaking kenapa? Karena kita tertawa dan sebagainya, terhibur dan sebagainya. Kita mencoba merefresh bin gak bingung temen. Apalagi pelajaran di matematika, bingung, akhirnya diselek akan mengerjakno. Salah satunya juga dengan ice breaking ini. Tapi ada juga yang nggak senang ice breaking. Kadang biasanya anak yang pengetahuan atau cara berpikirnya tinggi, dia itu cenderung senangannya nulis, nggak mau gerak dan sebagainya. Mungkin ada yang pernah seperti itu? Ada ya yang seperti itu. Kita lanjut ke Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi nggih, kita sudah namanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan kurang 3 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Yang pertama adalah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau saya tanya, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Makan, minum, apa lagi? Tidur, istirahat. Apalagi? Apa? Uang. Konsultasi, apalagi? Happiness ya, kalau dapat uang kan bahagia. Apalagi? Ada? Berkarya dan sebagainya. Ini sosialisasi. Apa? Ya, ini adalah salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini apa Bapak Ibu? Nilai norma. Ya, sifat-sifat yang baik. Seperti kalau kita tadi cukup dengan yang namanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen tadi. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Biasanya anak yang mungkin tidak mau membawa kaos kaki, dia punya alasan kenapa. Mungkin kalau kita lihat salah satunya 5 kebutuhan dasar hidup ini adalah ini. 5 kebutuhan dasar hidup: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Misal dia tidak bawa kaos kaki, kenapa alasannya? Apa? Mungkin karena lupa dan sebagainya. Berarti kira-kira yang ada dalam tersebut apa? Penguasaannya yang kurang. Kita coba langsung aja dalam satu kasus ini, kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu kayaknya ada sih. Bu Ida nggak ada ya? Ini ada kayaknya di kelas berapa saya lupa. Bu Ida, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Ada atau mungkin nama yang lain? Kita samarkan namanya Tommy ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jaluk maksa sisan. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Zulaikha, Ibu Ida ya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Gak mungkin gak dimasakin. Belum sarapan. Kurang perhatian. Apa? Masih di pasar, repot ya. Pengen pribadi. Ingin bekal pagi. Mungkin kita coba. Kalau ditanya, Tommy menjawab begini. Alasan yang pertama, karena ia lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy raih adalah untuk kebutuhan hidup. Ya makan kan luwe. Ngerti dewe nih? Ya bertahan hidup. Nek luwe kan beringas toh. Lu resik kalau nggak makan ya. Lu resik kalau lagi lapar. Ya seperti itu. Mureng-mureng ngerti ya. Berarti jangan rasa mureng-mureng sampean apa jenenge kita ya perlu asupannya kurang, perlu makan kayaknya. Nanti ada mie ayam kok. Bener, boleh Ibu bebas bawa pulang juga apa.
Syukuran. Alhamdulillah. Syukuran apa ya sebelumnya begitu. Yang kedua, kalau ditanya alasan dari Tommy adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy yang ingin dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Nang omah iki gak enek sing merhatekno. Akhirnya dengan cara dia melanggar seperti itu, ganggu temennya dan sebagainya, akhirnya kan dilapornya ke orang tuanya. Lah orang tuanya akhirnya mau berkomunikasi dengan dia dan sebagainya. Itu adalah salah satu apa? Ada yang kebutuhannya seperti itu. Dia ingin diperhatikan ke orang tuanya. Kalau mungkin orang tuanya di rumah kurang kasih sayang atau mungkin kurang diterima di rumah dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Mungkin kalau ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut ikutnya, aku hebat, tak royo awakmu, ben awakmu gelem manut mbek aku. Maka yang kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy adalah kekuasaan. Dia pengen berkuasa. Dia pengen dinuti, dia pengen didani sehingga dia manut kabeh mbek areke. Ada lagi yang keempat. Dia tidak membawa bekal karena merasa bosan, mungkin lawe terong ae. Nek gak ngono lawe sing gak disukai dia. Bekal makanan dibawakan ibunya dari rumah tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka yang kebutuhan yang ingin didapatkan Tommy adalah kebebasan. Dia pengen bebas memilih menu yang mereka inginkan, yang dia inginkan. Bebas, kebebasan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Dia kalau ditanya Tommy, kenapa kamu melakukan seperti itu? Karena iseng. Karena dengan dia iseng, dia merasa bahagia. Apa namanya kuwi? Apa jenenge suka ngalune jenenge apa kuwi? Psikopat. Apa maksudnya kan dia senang melakukan sesuatu yang bikin orang lain sengsara. Kayak gitu ya. Ya terlalu serem enggak, ini kan cuma guyonan seperti itu. Karena ia melakukannya dengan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Dia seneng nek dibengoki, dia seneng nek dibengoki dan sebagainya. Akhirnya dia merasa senang. Ini adalah kebutuhan manusia. Berarti anak-anak melakukan apapun itu pasti punya alasannya Bapak Ibu. Iya, monggo. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Berarti anak itu melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Dan dari itu pasti tidak jauh dari 5 alasan dasar 5 dasar kebutuhan manusia itu. Pasti salah satunya itu. Nah, habis ini kita nanti coba praktek ya. Ini posisi kontrol resolusi. Ini mungkin kata-kata baru buat Bapak Ibu nggih. Kalau saya coba kontrolnya saya hapus, posisi kontrol itu yang jenengan tangkap dari kata itu apa? Posisi kontrol. Keseimbangan. Apa? Dagelan. Apa? Keadilan. Kuping saya maaf ya bun. Keadilan. Menyelesaikan masalah, oke. Konsentrasi. Oke. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Mungkin sudah banyak yang paham maksudnya guru sebagai penghukum. Biasanya kalau anak melanggar sebagainya kita hukum, maka dia sebagai penghukum. Guru pembuat masalah, sampean gak ngesak nembek aku ta? Ya, aku wis ngene sampean garek manut tok. Aku wis nerangno sampean garek ngrungokne tok. Kita mencoba mereka membuat merasa bersalah. Itu namanya guru sebagai pembuat merasa bersalah. Atau guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau
atau guru sebagai manajer? Maka yang baik bagaimana? Kelihatan betul sih Bu? Kita coba satu-satu nggih. Motivasinya guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini termasuk kontrol dari luar. Biasanya identitasnya gagal karena menghindari hukuman. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Dia berarti tipe-tipe guru sebagai penghukum. Maka hasilnya apa? Mereka akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Biasanya disalahkan, lah kayak ngono kok dan sebagainya. Dia akan berbohong dan sebagainya. Biasanya kebohongan satu akan diikuti dengan kebohongan selanjutnya. Murid meletak apa? Ya kebanyakan seperti itu. Iya benar kan? Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Oke, Bapak Ibu lanjut G. Terus murid nanti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus dia yang dampaknya kepada murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan seharusnya seperti ini, ibu kecewa, bapak kecewa, seharusnya kamu seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sampai stres sama kamu. Nah, maka hasilnya ya menyembunyikan, menyangkal, bohong juga. Terus yang murid berkata, ya maafkan saya, dia merasa rendah diri, akhirnya nggak pede karena merasa disalahkan. Aku kok ngene kok, piye ya, salah apa gak ya? Akhirnya dia tidak mau melakukan, tidak mau mengeksplor dirinya sendiri. Maka yang terjadi ya gak pede, akhirnya gampang minder dan sebagainya. Kalau terlalu di pressure seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman membuat alasan-alasan biasanya gak dipatuhi mergo konco. Ayolah, lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu seperti ini. Kemudian akhirnya dia akan merasa ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Akhirnya dia tidak mandiri karena disokong sama temannya itu, merasa teman. Yang kedua, yang keempat, sebagai pemantau. Apa peraturannya? Cuma mengawasi saja, menyesuaikan diri. Kemudian apa yang terjadi? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir ini sebagai manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, kita coba mencarikan solusi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kita coba cari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, lanjut ya. Sorry. Maka posisi kontrol yang bagaimana yang bagus? Ini foto-foto yang lainnya. Posisi kontrol resolusi mana yang bagus bagi kita? Ya sebagai manajer tadi. Berarti tidak membuat mereka merasa bersalah, tidak menghukum, tidak membuat mereka apa tadi? Sebagai pemantau saja, dipantau saja, atau membuat mereka sebagai teman. Kadang kita saking temannya akhirnya dia nawarai dan sebagainya. Lebih baik menjadi manajer. Manajer ini yang bagus. Posisi kontrol resolusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mencipta identitas positif dari murid tersebut. Nah, ini materi terakhir, segitiga resolusi. Nanti habis ini kita praktek ya Bapak Ibu. Berarti misal
kalau ada orang bersalah atau ada orang yang melakukan itu bagaimana solusinya? Ini ada satu, saya kasih contoh nggih. Bentar, mohon maaf ya. Oh, ada suaranya ya? Selamat pagi bahasa. Selamat siang ya, selamat siang. Ini tidak ada rekayasa. Pada waktu itu ada kasus Elsa terlambat. Ada 2 orang sama Owais, dia tidak mengerjakan PR. Ini adalah salah satu saya praktek restitusi kepada anak-anak. Sehat hari ini? Sehat banget. Sudah istirahat? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan sama apa tadi? Sama ikan pindang. Ikan pindang, suka banget sama ikan pindang. Ini tak peserkan dulu ya, 11 dulu ya. Buatnya apa? Boleh. Boleh. Makanya kemarin nama yang Iya sih. 10 dhisik ya. Ini Mbak Elsa lagi Dimasuk nih. namanya pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah datang di acara undang jam 7, kadang setelah jam 7 berapa ya, jam 7 lebih dikit dan sebagainya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar ya, nggak apa-apa. Tapi di sini saya tidak mencari kesalahan Mbak Elsa, siapa yang salah, siapa Dia yang merasa benar. bersalah soalnya. Saya mencoba Mbak Elsa, mencoba membantu Mbak Elsa mencari solusi dari kesalahan, mencari solusi dari kesulitan dari Mbak Elsa. Ya, kalau saya bilang kalau saya tanya penyebab Mbak Elsa kenapa? Saya tidurnya kemalaman sehingga saya bangunnya itu telat. Tidur jam berapa? Jam 10:30. Oh, malam ya? Iya. Kegiatannya ngapain jam 11? Main handphone. Handphone. Nah, ini yang tidak boleh berlebih ya. Boleh main handphone tapi harus ada batasnya. Apalagi sampai jam 10:30 tuh malam banget loh. Nah, itu kan sampai mengganggu kegiatan yang lainnya, akhirnya ngantuk, lambat dan sebagainya, itu kan kurang tepat, ya kan? Iya. Nah, seharusnya gimana? Saya tidur jam 10-an. Nah, mungkin tidurnya lebih awal biar tidak telat dia. Seperti itu. Kira-kira Mbak Elsa Asli. sudah Oh, enggak, melanggar ya? yang pasien kita sepakati apa? Iya, datang Apa? tepat waktu. Iya, Mbak Elsa datang tidak tepat waktu. Ya, seharusnya datang tepat waktu. Jam berapa? Sebelum Jam 7. Ya, sebelum jam 7, sehingga kegiatannya tidak lambat gitu ya. Maka solusi yang bisa saya kasih yaitu berangkatnya tidurnya jangan terlalu malam sehingga tidak bangun tidak bangun. Kenapa? habis tepat airnya. Habis. Saya yakin kalau Mbak Elsa itu Oh. mau berubah. Jadi tolong yang hari ini
bisa dianggap pelajaran sehingga besok tidak melakukan kesalahan yang sama, bisa datang lebih awal, datang tepat waktu. Itu bahasa saya. Baik, terima kasih, semangat ya. Semangat, terima kasih. Ini kasus yang kedua, Uwais tidak mengerjakan Selamat matematika. siang, Mas Osama. Osama apa Uwais ini? Sama. Osama, bedanya Osama sama Uwais siapa? Sama ya? Tapi ganteng mana? Saya. Oh, masih ganteng Osama ya, luar biasa. Mas Osama, tahu nggak saya panggil ke sini hari ini? Karena tidak mengerjakan PR. Iya. PR apa yang tidak dikerjakan? Matematika. Mas Osama. Halo. Iya. Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang buruk itu seharusnya dirubah, tidak diulangi lagi, sehingga harapannya besok atau lain kali ketika ada PR seharusnya harus dikerjakan. Kira-kira penyebab Mas Osama tidak mengerjakan PR kenapa? Susah. Susahnya di mana? Nggak tahu. Tidak mencoba mencari tahu atau tidak mencoba tanya ke orang yang lebih tahu. Nggak mencoba. Seharusnya Mas Osama kalau tidak tahu itu seharusnya gimana? Mencari tahu. Ya mencari tahu atau tanya kepada orang Lebih tahu. yang lebih tahu. Boleh tanya orang tuanya, kakaknya, atau mungkin sama Farhan ini gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak tanya, atau mungkin dalam lekas, Pak saya nggak paham ini, nanti ditanyakan. Gitu. Sama nggak bisa, akhirnya nggak mengerjakan PR. Iya benar ya, iya benar ya. Nah, kira-kira pelanggaran apa namanya? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mas Osama langgar? Tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, tugasnya Mas Osama salah satunya adalah mengerjakan PR. Nah, itu tadi sudah saya kasih solusi juga, seharusnya kalau tidak tahu itu bagaimana? Dirubah. Kalau nggak bisa harus cari tahu bagaimana. Boleh cari tahu dengan googling kan HP. Saya HP ini bisa digunain, iya kan? Atau Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini yang jenengan tangkap, ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru seharusnya? Apa? Pendekatan. Apalagi? Memberikan solusi. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas sih gini maksudnya, tidak dia merasa besar, nggak apa-apa. Oke, semua orang merasa kesan. Jangan sampai dia, kamu seharusnya seperti dia, seperti tadi. Kalau dia terus dibuat dia merasa bersalah, akhirnya timbul sifat untuk tidak mengekspor dirinya. Dia menjadi tidak pede. Kemudian validasi tindakan yang salah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, validasi tindakan yang salah ya menanyakan. Ini coba satu-satu G. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Gak popo salah. Kita bisa memperbaikinya. Salah ojo, salah itu bukan sesuatu yang gimana ya? Yang fatal enggak. Kalau salah, ya wes gak apa-apa. Ayo kita perbaiki sama-sama. Bukan suatu mentok yang salah, kemudian tidak ada solusi. Lah itu yang salah. Kita coba buat, kalau kita buat salah, nggak apa-apa. Kita coba perbaiki lagi. Karena gagal adalah jalan menuju kesuksesan satunya. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa kok. Manusia juga perlu untuk menyempurnakan apa yang sudah mereka lakukan. Nggak apa-apa. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dan sebagainya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua bergeser memiliki stimulus menjadi proaktif.
serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Dia akan mengatakan apa penyebabnya. Dia akan mengatakan penyebabnya A sampai B sampai C dan sebagainya. Kamu pasti punya alasan kenapa harus melakukan itu. Kemudian apa yang penting bagimu? Kamu boleh gak berbuat seperti itu? Maukah kamu belajar cara yang lain? Kita coba menggiring mereka mencari solusi. Ini yang tadi saya contohkan, solusinya dari saya sebenarnya. Ya, saya pancing-pancing. Kalau bisa malah solusinya dari mereka sendiri lebih bagus. Kemudian kita coba giring lagi, apakah ada keyakinan kelas yang sudah dia langgar? Ada nggak kira-kira? Nah, karena dia merasa dilanggar, maka yang harus dilakukan apa? Yang memperbaiki lagi, menaikkan keyakinan. Oke, coba kita ada yang praktek. Salah satu dari guru mungkin boleh 2 orang, nggak apa-apa. Monggo. Ada, monggo salah satu saja. 2 orang. Guru cowok, Pak Muntir. Ini segitiga sesi nggak apa-apa. Nanti dari salah satu monggo. Yang lain. Biar cepat selesai. Tak bantu. Apa? Kita praktek segitiga restitusi ini. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, ketiga ini. Menstabilkan identitas terlebih dahulu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa? Sudah? Praktek satu aja? Boleh? Soalnya harus ada praktek ya. Saya kasih kasus mungkin itu saja. Anak-anak tidak membawa laporan sholat. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Pak Menteri sebagai muridnya, satunya sebagai gurunya. Bu Ika mau coba? Bu Ika mau coba? Bu Ika mau coba? Lihat nih sama. Monggo salah satu. Ngasih jenggot putar. Bu Ita. Bu Nawa ya coba ya, Bu Nawa ya. Bu Nawa baru datang kok. Bu Ita mau coba? Bu Ainun deh, Bu. Sok anu gitu. Dah, habis itu closing bisa. Baik. Guru. Mas Muntir ya. Iya. Mas Muntir ya. Guru ini arek mau wedi ngene. Mas Muntir hari ini sehat? Alhamdulillah. Tahu hari ini saya panggil ke sini kenapa? Tidak tahu, Pak. Hari ini bikin kesalahan apa? Ayo coba diingat-ingat. Tidak bawa laporan sholat. Tidak bawa laporan sholat. Oke. Laporan sholatnya kemana emangnya? Tadi malam sudah saya masukkan ke dalam tas, tapi saya ini ternyata dicari di sini nggak ada. Tidak ada. Oke. Gak apa-apa Mas Muntir. Jadi semua orang kan pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa. Kadang lupa. Saya juga gitu. Kadang lupa bawa HP dan sebagainya. Yeah. Tapi yang harus kita lakukan yakni apa ya? Validasi tindakan yang salah. Bentar kata nyantek saya. Oke. Kalau nanti aku ngeblank sumpah. Muridnya tuwek. Kira-kira penyebab laporan sholat ketinggalan apa nih? Tadi malam lupa belajar. Untuk menyiapkan pelajaran tadi malam itu lupa. Maka seharusnya gimana biar tidak lupa? Ya seharusnya belajar. Tapi tadi malam itu teman-teman datang ke saya terus ngajak bermain. Ngajak bermain, enak ya kalau bermain ya. Enak banget ya. Enak banget. Tapi jangan lupa kewajiban seorang siswa itu harus belajar. Belajar nggak harus malam loh ya.
Belajarnya mungkin bisa sore, pagi. Mungkin laporan sholatnya juga disiapkan pagi kan juga bisa biar nggak lupa. Iya. Nanti minta bantuan bundanya ya, Oh, biar siap, tidak lupa. Iya, iya. Nah, maka solusi kayaknya yang harus dilakukan berarti gimana? Ya nanti minta bantuan bunda untuk menyiapkan pelajaran untuk besok. Berarti bundanya ada yang menyiapkan, bukan Mas Mundirnya. Iya, ya nanti ya mana ini jenenge minta bantuan bunda. Oh ya, baik, terima kasih, nggak apa-apa. Siap, siap. Ini tetap semangat ya, semoga tidak ada kesalahan yang sama dilakukan. Terima Oke, kasih. Sama-sama. Bunda. Dan praktiknya kira-kira ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Dari semua yang materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada contoh kejadian di kelas dan sebagainya, apa yang ingin disampaikan, berbagi dengan kita, monggo. Ada? Ya, monggo Bu Lina. Kalau misalnya kesalahannya anak-anak itu fatal gitu ya, Ya. itu apakah penanganannya seperti yang ada di contoh atau gimana? Penanganan yang fatal. Kita pakai penanganan ini tetap, ini kan mencari solusinya. Berarti pakai segitiga restitusi ini ditanya, ini kan ada tahapnya. Menstabilkan di tes dulu seperti tadi, mungkin contoh kesalahan fatalnya apa? Contoh. Bawa rokok. Boleh bawa rokok ya? Kita tanya dulu, kenapa bawa rokok? Nggak apa-apa kalau sampai sudah waktunya, nggak apa-apa nanti sampai rokok. Tapi sekarang itu jangan ngerokok dulu, soalnya belum waktunya. Terus ditanya, alasannya kenapa kok ngerokok? Dia kan menjawab. Nah, habis itu coba ditanya, apakah keyakinan kelas kita ada yang sampai langgar? Mereka menyebutkan apa? Nah, itu nanti digiring seperti itu. Tetap kita tidak bisa 100% menyelesaikan masalah ya. Kita hanya bisa membantu. Karena yang bisa menyelesaikan masalah ya dirinya sendiri. Kita bukan sebagai seseorang yang banyak solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah mereka. Apalagi orang tua menuntut anak kita sebagai untuk bisa menyelesaikan masalah anak-anak itu. Nggak bisa. Kita hanya bisa membantu seberapa besar yang harus kita lakukan. Gitu sih. Begitu Bu Lina. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan lain kali mungkin bisa berbagi secara face to face dengan saya juga nggak apa-apa. Apa yang sudah saya pelajari dari guru penggerak ini bisa bermanfaat bagi panjenengan saya, terutama untuk Sabilul Huda kita tercinta. Amin. Terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.